Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya akan menjelaskan tentang transportasi ramah lingkungan dan kontribusinya dalam mengurangi polusi udara. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Nasya Putri Hervia, Adrian Nabila, Jumani, dan Aira Nathanael. Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat di berbagai belahan dunia telah menyebabkan peningkatan mobilitas penduduk, sehingga meningkatkan jumlah penggunaan transportasi masyarakat. Meskipun transportasi modern memberikan kenyamanan dan konektivitas, dampak negatifnya terhadap lingkungan khususnya polusi udara semakin menjadi perhatian global. Polusi udara merupakan ancaman serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Gas buang dari kendaraan bermotor, termasuk karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan partikel debu halus menjadi penyumbang utama polusi udara di perkotaan. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah memberikan pengalaman mendalam tentang konsep transportasi ramah lingkungan dan bagaimana kontribusinya dalam mengurangi polusi udara, dan menyoroti dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dilansir dari website IQR, saat ini Indonesia berada pada urutan ke-26 dunia untuk negara yang memiliki polusi yang cukup tinggi pada tahun 2022. Indonesia sendiri dilaporkan memiliki konsentrasi PM2,5 tertinggi, yakni 34,3 mikrogram per meter kubik. Posisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 yang paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara. Aktivitas transportasi dengan bahan bakar fosil menghasilkan polutan udara yang sangat berbahaya, di antaranya emisi gas rumah kaca, partikel partikulat, ozon troposferik, karbon monoksida, dan polutan yang dihasilkan kendaraan menghasilkan bau yang tidak sedap dan beracun. Dampak pencemaran udara terhadap lingkungan antara lain yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia. Pencemaran udara dapat berakibat langsung, baik secara mendadak atau akut dengan gejala-gejala yang samar. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan flora. Ada 2 kategori, yaitu pencemaran secara primer, yaitu pada bagian permukaan tumbuhan secara langsung, sedangkan gangguan secara sekunder karena pencemaran yang mengganggu pada sistem akar. Dan yang ketiga, dampak terhadap kesehatan fauna. Dampak negatif zat-zat pencemar udara dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung melalui sistem pernapasan, sedangkan tidak langsung terjadi melalui suatu perantara. Selanjutnya, dampak terhadap material. Timbulnya karat pada permukaan logam yang menyebabkan terlepas dan hilangnya material dari permukaan serta berubahnya kemampuan elektris logam. Dan yang terakhir, dampak terhadap terjadinya hujan asam. Hujan asam berdampak negatif pada lingkungan, seperti terjadinya kerusakan-kerusakan pada bangunan dan benda-benda yang terbuat dari logam, dan juga terjadinya pengasaman danau-danau dan sungai. Upaya mengurangi polusi udara antara lain yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Pasalnya, situasi ini terjadi karena banyaknya asap pembuangan yang dihasilkan oleh kendaraan baik mobil atau motor. Dan yang kedua, merawat mesin kendaraan secara rutin. Kendaraan yang tidak dirawat secara rutin dan berkala lebih berisiko mencemari udara di sekelilingnya. Hal ini disebabkan oleh mesinnya yang bermasalah serta oli yang tidak pernah diganti. Dan yang ketiga, menggunakan transportasi umum. Selanjutnya, berjalan kaki atau bersepeda, dan yang terakhir, membuat taman di halaman rumah. Bagi yang tidak mempunyai lahan luas, sistem berkebun dengan cara hidroponik pun bisa menjadi solusi. Transportasi ramah lingkungan, yang pertama sepeda, yang kedua mobil listrik, yang ketiga sepeda listrik. Tadi kasus pengaruh adanya motor listrik BIM di kawasan Bogor. Adapun pengaruh yang diperoleh yaitu yang pertama, mengurangi pembuangan gas emisi. Karena motor listrik tidak memiliki gas emisi langsung yang dapat membantu untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, mengurangi kebisingan. Motor listrik tidak memiliki tingkat kebisingan dan cenderung lebih tenang, tidak seperti kendaraan pada umumnya. Yang ketiga, efisiensi energi. Motor listrik lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan mesin bahan bakar. Selanjutnya, untuk kesimpulan, polusi udara merupakan ancaman serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Adapun dampak utama yang dihasilkan oleh pencemaran udara diantaranya berdampak pada kesehatan manusia, kesehatan flora, kesehatan fauna, dan dampak terhadap material dan hujan asam. Kemudian yang terakhir adalah harapan untuk masa depan. Untuk keberlanjutan peningkatan penggunaan polusi udara melibatkan beberapa kegiatan. Yang pertama, meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan. Yang kedua, transisi ke energi terbarukan. Yang ketiga, penegakan peraturan lingkungan. Dan terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat.